Pengalaman gagal bayar pinjaman online di aplikasi Cash Cepat di tahun 2025 ternyata sangat mengerikan. Nah, di video ini akan saya jabarkan solusinya. Nah, jadi gini, saya itu punya cerita absurd yang mungkin relate ya buat sebagian dari kalian semua, terutama yang pernah kenalan atau malah jadian sama yang namanya aplikasi pinjol. Nah, kali ini tokohnya adalah si aplikasi Cash Cepat. Awalnya sih oke ya aplikasi Cash Cepat ini. Aplikasi ini ratingnya 4,8 lah di Play Store. Nah, saya kan jadi mikir, ini sih fix aman, transparan, dan terpercaya gitu. Banyak yang bilang juga kalau Cash Cepat ini proses pinjamnya itu cepat, bunganya nggak mencekik banget, dan penagihannya juga masih manusiawi. Tapi ya namanya juga hidup, nggak selalu mulus yang kita bayangkan. Tanggal jatuh tempo datang lebih cepat dari ekspektasi, dan saldo saya ya kosong gitu. Bahkan GoPay pun ya udah tinggal kenangan. Saya mulai merasakan fase baru dalam hidup, yaitu fase gagal bayar. Pertama-tama sih saya masih tenang ya, palingan diingetin via WhatsApp gitu. Ternyata itu bener, mulai dapet chat yang nadanya mulai menginterogasi. Kamu kapan bayar? Kami tunggu ya kabarnya hari ini gitu. Lalu telepon masuk berkali-kali dan tentunya dari nomor yang beda-beda juga. Kadang dari nomor Indonesia, kadang dari planet lain gitu. Nah, akhirnya saya sempat parno. Saya cemas yang berlebihan, saya takut banget didatengin orang ke rumah saya. Karena bayangan saya itu tiba-tiba ada orang pakai jas hitam ngetok pintu terus bilang, "Halo, kami dari Cash Cepat, utang Anda sudah jatuh tempo. Bayar sekarang atau kami bawa barang-barang Anda di rumah," gitu. Kan ya mengerikan gitu. Tapi ternyata nggak segitunya. Berdasarkan pengalaman netizen yang lebih dulu terjun ke dunia perpinjolan, jadi aplikasi Cash Cepat ini belum ada laporan soal DC lapangan. Maksudnya adalah mereka belum sampai kirim pasukan penagih ke rumah-rumah gitu aja. Biasanya sih ya paling lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat email gitu. Kalau kamu masih respon, kalau kamu masih bilang belum bisa bayar bang, saya masih belum ada uang gitu. Kalau kamu bilang ke mereka kayak gitu, ya mereka yang oke-oke aja gitu, ya nggak masalah. Nah, yang mulai bikin mereka serius biasanya yang nggak ada kabar, yang nomornya itu ganti, bahkan WA-nya itu diblok gitu. Ya itu sih yang bikin mereka meradang gitu. Terus ada juga yang bilang, ya udah biar nggak ketahuan kita hapus data aja deh, panggil joki gitu. Jangan bro, itu tuh penipuan zaman sekarang. Udah bayar joki, data nggak kehapus, kamu tambah utang ke joki gitu. Fix banget hidup kamu makin pedih kayak sinetron jam 7 malam gitu. Nah, jadi satu hal penting yang juga sering dilupakan sama orang banyak adalah OJK udah ngatur kok soal cara nagih yang benar. Jadi debt collector atau field collector alias FC itu nggak boleh seenaknya. Nggak boleh nagih hari libur, nggak boleh nelpon tengah malam, dan yang paling penting adalah nggak boleh mengganggu kontak darurat kamu. Jadi tenang, selama kamu tahu aturannya, kamu bisa lebih santai. Dan ya kalau kamu emang nggak bisa membayar ya udah, kamu bisa bilang jujur aja ke mereka gitu. Bang, belum ada duit. Kalau ada duit ya pasti saya bayar. Tapi untuk sementara akan saya usahakan gitu. Gitu aja, nggak usah sok kuat ngutang lagi ke aplikasi lain. Itu mah kayak gali lubang tutup lubang gitu. Itu yang bikin kamu hancur berantakan. Nah, yang paling buruk sih kamu masuk ke daftar hitam di Slick OJK. Skor kredit kamu ya turun gitu. Tapi itu bukan akhir dari dunia. Kredit bisa naik lagi kalau kamu mulai benerin keuangan pelan-pelan. Yang penting adalah kamu jangan jadi pelari utang profesional yang pinjam sana-sini buat nutupin utang yang sebelumnya. Jadi intinya adalah tetap tenang, jangan panik yang berlebihan, jangan malu, jangan minjem lagi. Karena kalau kamu gagal bayar di aplikasi Cash Cepat, kamu bukan satu-satunya. Karena banyak juga kok yang ngalamin hal yang sama. Tapi nggak berarti kita harus lari dari masalah. Hadapi saja dengan kepala dingin dan mungkin segelas kopi biar lebih semangat gitu.